Jam 12 lewat setengah satu, lagi terik-teriknya, suhu 28,3 derajat. Lantai atas lumayan dingin, lantai bawah 28,1 derajat. Nah, ini kondisi sel deck lantai atas dan bawah running. Frekuensi lantai atas 32 Hz, lantai bawah 37 Hz. Lebih tinggi yang lantai bawah karena lantai bawah umurnya lebih tua 4 hari dibandingkan yang lantai atas. Biasanya untuk kondisi terik kayak gini tuh ini udah fatal banget sih. Biasanya masih jatuh di angka 32 33. Itu kegagalan periode kemarin itu di sini. Suhu terlalu tinggi. Nah, untuk yang periode sekarang alhamdulillah kita ada perbaikan di sistem pendinginannya, jadi jauh lebih baik. Lainnya itu, oh ya, ini kalau untuk usia segini kita udah nggak pakai backup suhu lagi. Udah backup suhu tuh biasanya kita ketika ayam masih kecil tuh ini jalan 5 Hz, siang biasanya meledak panasnya. Nah, ini yang kita berlakukan, ada beberapa blower nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9 untuk backup suhu. Karena ayamnya udah gede, jadi anginnya udah mantang semua, ngapain mesti di backup lagi, udah bisa tercover lah gitu. Dan kita nggak berani sampai ke 50 Hz untuk umur segini, terlalu kencang. Dan ya ini agak sedikit ngetrik sih. Jadi kalau misalkan kita belum terlalu megang banget daerah yang tempat kita memelihara ayam tuh, untuk pakai settingan manteng kayak gini tanpa ada bantuan backup suhu itu hati-hati. Tapi kalau kita udah paham situasinya di sini, situasi terparah berapa, situasi terendahnya berapa suhunya, itu aman-aman aja. Karena backup suhu itu sebenarnya difungsikan untuk menjaga supaya tidak ada panas berlebih. Nah, kalau untuk ayam udah umur segini dengan kecepatan kipas segini, panas berlebih itu nggak bakal terjadi. Itu udah aman. Oke, itu dari segi panas berlebih. Gimana ceritanya kalau misalkan kedinginan, misalkan tiba-tiba hujan, tapi settingan ini masih tetap segini, aman. Itu aman banget, dan memang kita selama ini juga kayak gitu di ADG harian. Oke, ADG hariannya kalau memang aman, hasilnya seperti apa di ADG-nya. Ini untuk lantai bawah. Lantai bawah teman-teman bisa lihat sendiri, bobot standarnya 1069, bobot realnya 1153. Nah, itu tandanya kan aman. Pakan FCR-nya bagus, FCR-nya irit, kematian rendah. Jadi tandanya kan pertumbuhannya maksimal, tidak ada settingan yang mengganggu efektivitas pertumbuhan. Kalau settingan kita salah, biasanya efektivitas pertumbuhannya juga ngawur. Untuk lantai atas kematian agak tinggi, 2356, cuma dari angka FCR jadinya kalah di FCR 0,0 berapa lah, 0,050-an lah kurang lebihnya. Bobot masih dapat di atas standar, yang atas juga, karena kebetulan kita sortirnya sortir keras. Jadi ini yang 2356 tuh dibantai lah, dikeluarin, bukan mati. Kita sengaja kita keluarin karena kita nggak mau terlalu maksain piara ayam yang bermasalah, nantinya malah takutnya jadi nularkan penyakit ke yang sehat. Nah, untuk perkara FCR itu yang masih mengerikan seperti itu tuh, nggak ngeri sih sebenarnya, masih standar FCR-nya, cuma itu masih bisa kita perbaiki. Aman-aman, itu aman, tinggal maksimalkan. Nah, kenapa kita yakin aman? Karena ayam yang kita sisakan tuh yang pertumbuhannya bagus, yang nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita masih nyimpen ayam yang pertumbuhannya bermasalah, nggak bakal yakin bisa maksimal pertumbuhan. Jadi di kematian kita kalah. Cuma kalau efektivitas pertumbuhan kita masih bisa kejar. Ini kondisi dalam ruangan yang kayak gini, nyaman,
nggak ada yang penting atau menggap-menggap. Dan dengan settingan seperti ini, sebagai informasi pengalaman kita di periode sebelumnya itu kita sanggup nahan sampai kepadatan kemarin sampai 30 kilo per meter. Penjarangannya gila banget, nggak ada penjarangan, agak was-was. Tapi ternyata settingan ini yang tadi saya sebutkan 30 kilo per meter kuat, nggak ada cekrek lagi. Blowernya pakainya yang multifan, nggak tahu ya kalau merek blower yang lain, karena karakter anginnya ini lumayan bagus si multifan ini. Nah ini makan yang di atas. Jadi kalau ayam yang kurang tepat settingan, kekencangan angin biasanya pada tidur males gitu. Kalau yang settingannya tepat, nah itu bisa kelihatan ya, udah masuk ke alas itu. Apa orang bilang tuh mupuk ya, mupuk atau ya gitulah, kayak mandi pasir gitu. Tandanya comfort zone-nya si ayam dapat. Itu kalau titik nyaman ayamnya dapat, ADG efektivitas FCR-nya juga dapat. Ini di depan kita pemanasnya, ya ini nih rahasianya. Sebaran panasnya jauh lebih merata dibandingkan kalau kita cuma pakai ini 1-2 biji di depan. Untuk lantai belakangnya jauh lebih rata. Kita tambahkan gas olek. Apalagi yang mau dibahas? Oh ya, itu udah masalah settingan suhu, FCR. Kalau untuk IP sendiri periode kemarin kita dapat di 440, itu pun dalam kondisi settingan yang atas agak kurang bagus, agak kepanasan seperti yang di awal tadi saya bilang. Nah, dengan kondisi sekarang yang jauh lebih baik suhunya di lantai atas, insya Allah lebih bagus progresnya. Dan untuk bobot sendiri, periode kemarin kita bandingkan dengan periode sekarang masih jauh lebih baik. Periode sekarang lah pendapatan bobot dan FCR-nya. Jadi bobot lebih baik lagi dan FCR-nya lebih rendah. Nah, selain settingan yang tadi kita bahas, efektivitas FCR sama pertumbuhan itu ini nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tong. Ini fungsinya semuanya beda-beda. Cuma kebetulan obat-obatan yang di sini saya bikin nih herbal, ini berfokusnya untuk sistem pencernaan semuanya. Jadi ketika ada masalah di sistem pernapasan, kayak macam CRD masuk apa, belum terlalu efektif. Cuma ada bagusnya di bahan-bahan itu untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Paling di situ aja. Jadi belum terlalu spesifik lah kalau untuk sistem pernapasan. Cuma kalau untuk sistem pencernaan ini udah lumayan spesifik. Asam amino ada, probiotik ada, terus beberapa jenis bakteri yang spesifik untuk fungsi tertentu juga ada. Dibahas nanti kali ya di video yang berbeda, bukan di sini. Sama ya pencernaan lah semuanya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi untuk memaksimalkan pencernaannya itu dari segi OVK ya, dari segi obat-obatannya. Nah, kalau sekarang kita bahas masalah settingan kandangnya ini. Ya segitu dulu kali ya. Lanjutin nanti di video berikutnya lah. Apa aja bahan yang dipakai itu di tong-tong yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.